masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Mardia. Oh, Mbak Mardia. Iya. Mbak Mardia tinggalnya di mana? Di Jakarta. Macet nggak? Enggak sih. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Haus nggak? Bentar ya, saya ambilin minum dulu. Boleh. Kasih. Silakan diminum dulu. Apa-apa? Siapa Bu. tahu haus. Jauh ya dari Jakarta. Iya, lumayan. Tapi karena nggak macet jadinya cepet sih. Alhamdulillah kayak gitu. Biasanya jam segini tuh rawan macet, Ibu. Iya. Biasanya ada ganjil genap soalnya. Terima kasih Ibu, saya minum ya. Iya, silakan Ibu. Mbak Maria kesini sama siapa? Sendiri atau diantar? Diantar pacar saya. Wah, si Masnya suruh tunggu di mana? Enggak, dia nanti jemput saya kalau udah pulang. Gimana udah nyaman belum tempat duduknya? Udah nyaman sih. Baik, kalau gitu langsung aja ya kita mulai sesi konseling. Sebelumnya perkenalkan Mbak Maria. Saya Nida Hanifah Humaira, konselor di sini. Jadi pada sesi hari ini tujuan kita itu untuk memahami lebih dalam masalah apa aja yang Mbak Maria alami. Jadi gimana masalah tersebut mempengaruhi kehidupan Mbak, dan kita cari jalan keluarnya masing-masing bareng-bareng. Hari ini saya ingin melakukan konseling realitas ya, yaitu pendekatan konseling yang membantu Mbak memahami dan menghadapi situasi secara langsung dan nyata. Jadi dalam pendekatan ini kita akan mengeksplorasi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Mbak sekarang, serta bagaimana tindakan dan pilihan Mbak berkontribusi di akhirnya. Jadi nanti kita memakai pilihan Mbak sendiri, jadi gitu ya. Kita pertimbangkan apakah pilihan tersebut baiknya seperti apa. Baik Mbak, sebelumnya jangan takut rahasianya bocor kemana-mana, karena di sini dalam konseling itu ada yang namanya asas. Asas itu adalah batasan. Jadi di sini tuh yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak ceritakan kepada kami itu sifatnya tetap rahasia. Jadi kami akan menjaga privasi Mbak kecuali ada bahaya yang perlu kami laporkan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi saya harap Mbak bersukarela bercerita kepada saya. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak nggak usah menutup diri, cerita aja apa yang Mbak alami. Jangan takut kalau misalkan saya nggak akan mengejudge cerita Mbak gitu. Terus ada asas kemandirian. Selanjutnya ketika selesai sesi konseling ini, saya harap Mbak akan lebih mandiri dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang akan datang. Selanjutnya ada asas kekinian. Nah, asas kekinian. Baik, langsung saja kita mulai sesi konseling hari ini. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Mbak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Mbak, bisakah Mbak menjelaskan masalah apa sih yang lagi dialami saat ini? Masalah sih banyak ya, cuma kayak yang lagi benar-benar
kan aku kan belum kerja ya sampai sekarang ya. Jadi ya kan emang cari kerja susah gitu. Jadi belum dapat kerja sampai sekarang. Terus juga kan orang tua kan nyuruh terus kerja, terus kayak carilah di sini di situ, kan kayak kita kan udah kayak cari gini gitu juga, cuma emang terkendala juga kayak dari ijazah atau motor atau gimana. Kan aku kan kesini kan juga sama diantar pacar aku ya, jadi aku nggak punya motor pribadi, jadi agak sulit menurut aku tuh kayak gitu. Jadi itu kan yang membuat Mbak terasa sulit ya. Iya. Terus di bagaimana situasi ini mempengaruhi kehidupan Mbak sehari-hari? Ya gimana ya? Apakah karena ada masalah ini Mbak kesulitan tidur atau kepikiran sehingga Iya stres sih, atau jadi gimana? kayak sering begadang juga, jadi susah tidur. Kadang kayak tidur jam 3 jam 4 kan susah banget tidur ya. Mikir kayak harus gimana lagi, kayak mau kerja juga sebenarnya kan pengen kerja ya, cuma kayak kesini kesitunya juga kan susah, kayak terhalang kendala kendaraan kayak gitu. Terus apa yang Mbak lakuin sebelum apa Mbak pernah ngelakuin untuk mengatasi hal ini sebelumnya? Pernah nggak? Kayak pernah sih, kayak nanya-nanya ke temen, kayak misalnya ada lowongan nggak, kalau ada bisa sekalian ikut sama dia kayak gitu. Cuma kayak dia juga bilang belum ada, nanti kalau ada dikabarin. Jadi kan nggak cuma ke satu orang nanyainnya kayak gitu. Lalu nah abis itu kan udah ini ya apa namanya, udah coba ikut teman, udah coba apply lewat sosial media kan sekarang kan pekerjaan kan sudah ini ya di lowongan pekerjaan banyak kan banyak. ya. Itu dicoba juga nggak bisa? Iya dicoba beberapa, tapi gimana sih ya, kadang mikir kayak misalnya kan butuh syarat-syarat kayak ijazah atau apa, cuma aku kan belum ambil ijazahnya kayak gitu. Kenapa belum diambil? Iya belum, soalnya kadang kalau mau ambil itu selalu ada kayak kebutuhan lain, jadi terpakai dulu kayak gitu, jadi belum sempet diambil. Oke, jadi di sini masalahnya belum ngambil ijazah dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu syarat ngambil ijazah itu apa ya? Ya apa sih ya, pokoknya tuh kayak kayak kita belum bayar uang sekolah yang kayak bulanan kayak gitu, jadi syarat-syaratnya pokoknya kayak tunggakan yang kemarin tuh harus lunas dulu baru bisa bayar, bisa diambil gitu. Jadi untuk mengatasi itu sebelumnya pernah coba untuk mencari dana dulu atau gimana? Pernah waktu itu mau ambil, dana udah ada, cuma besoknya itu kayak kebutuhan langsung datang gitu, kayak masalah tuh datang, jadi kayak ya udah ditunda dulu kayak gitu. Kadang juga udah disiapin duitnya, emang mau langsung diambil, cuma kayak kok dibesokin tuh langsung udah nggak bisa keambil lagi, jadi duitnya tuh kayak langsung dibutuhin lah gitu. Jadi keuangan bisa menghambat pengambilan ijazah Iya. juga ya, seperti itu. Baik Mbak, selanjutnya ada nggak sih pilihan yang Mbak miliki untuk menghadapi situasi ini? Ada nggak? Kayak misalkan saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini kayak gitu. Ya kayak gimana sih ya, pokoknya intinya tuh kayak harus cepet-cepet kerja, kayak gimana sih, kayak semuanya tuh kalau mungkin kalau udah kerja tuh kan kita kan ngasilin uang, jadi kayak bisa membantu semuanya, jadi kayak
ya gimana ya, kayak harus cepet-cepet kerja aja gitu. Jadi permasalahan utama di sini kan cepet-cepet kerja, tapi ijazahnya masih tertahan di Iya, sekolah. terus juga kayak kendaraan juga agak susah. Jadi kayak sebenarnya udah coba-coba kayak tanya-tanya ke temen juga, kan kadang bisa jadi kadang temen perginya juga sendiri. Waktu itu juga kayak temen bilang ada lowongan nih di sini. Terus kayak ada motornya enggak, kata dia gitu. Kata aku kan nggak ada. Jadi ya udah masih belum bisa kan ya kayak gitu. Seperti itu ya. Eh, Oke, kita sekarang bikin pilihan ya. Pilihan untuk eh, kita akan merancang pilihan-pilihan yang untuk untuk pengentasan masalah ini. Pilihan yang pertama, Mbak, dalam situasi ini apa yang Mbak pikirkan? Apa tuh untuk permasalahan ini, jalan keluarnya? Yang pertama, pertama tuh kayak mungkin ya tanya-tanya lagi ke temen gitu, apa ada masih ada lowongan lagi gitu. yang kedua, Cari juga lewat internet. Lewat BKK bisa. BKK itu biasanya di mana, di Snaker ya, atau di SMK yang buka kayak gitu. Terus baik, sekarang kita lihat dulu ya. Pilihan pertama Mbak itu tanya ke teman-teman. Kita lihat di sini, apakah bertanya ke teman-teman itu apa sih konsekuensinya kalau misalkan bertanya ke teman-teman, dan apa positifnya kayak gitu. Misalkan tanya ke teman-teman, tapi positif dan negatifnya. Kalau misalkan tanya ke teman-teman, itu yang positifnya apa, negatifnya apa? Ya positifnya tuh kayak dia juga kayak nanti ditanyain lagi ke atasan ada lowongan atau enggak. Kalau ada nanti dikabarin lagi. Itu positifnya. Kalau Iya. negatifnya? Kalau negatifnya kayak dia tuh kayak ngajak kita kerja, dia udah tahu kita nggak ada kendaraan, tapi kayak dia juga nggak bareng sama kita gitu. Tapi padahal dia juga pergi sendiri kayak gitu. Ya. Terus kalau misalnya lewat internet, itu kendalanya apa, plus minusnya apa? Kendalanya ya kayak sama sih kayak tadi, kayak juga kendaraan bisa kan ya, mungkin kebanyakan kan jauh juga, terus kayak kendala ijazah juga bisa jadi itu kan syarat-syaratnya ya penting banget ya, jadi susah kayak, tapi udah coba-coba tapi emang kendalanya di situ juga. Kalau misalkan ke BKK gimana? Ke tempat pencarian kerja yang biasa aku gitu. Ya gimana sih, kayak udah berusaha gitu buat coba di situ juga, kayak tanya sama nyari, kayak nanya di situ ada lowongan atau enggak, udah ke situ udah nyoba. Dari semua ini kan alasan utamanya itu kan ijazah ya, ijazah yang belum diambil. Gimana pemikiran kamu agar ijazah ini dapat terambil terlebih dahulu? Yang pertama gimana? Mungkin kayak coba tanya ke guru kali ya. Iya, tanya. Bisa enggak gitu diambil dulu, nanti kayak misalnya udah kerja dapat gaji baru dibayar gitu. Terus lalu yang kedua?
Yang kedua mungkin kayak kalau emang orang tua udah ada uang ya sebaiknya disimpan aja, jangan kalau misalnya ada keperluan lain ya bisa diusahakan tapi jangan sampai terpakai semua. Lalu yang ketiga ada lagi pilihannya? Apa ya? Ya udah sih itu aja. Itu aja dulu ya. Jadi yang pertama tanya ke guru. Di sini kan ada plus minusnya juga kira-kira. Kalau misalkan tanya ke guru itu kekurangannya apa, kelebihannya apa? Apa guru mau mengerti kalau misalkan tentang hal ini? Iya kayak kalau tergantung ya, kadang kayak guru mungkin ada yang ngerti kayak bakalan ngasih keringanan gitu, mungkin kayak kita boleh masuk kayak berapa uangnya gitu, nggak langsung semua. Mungkin ada yang pengertian kayak gitu. Nah sebenarnya ijazah ini bisa dicicil nggak sih untuk mengambilnya? Misalnya sekarang kamu ada berapa orang apa tuh dibayar dulu, nanti pas ada uang lagi bisa dicicil lagi kayak gitu atau gimana? Kayaknya sih bisa, tapi waktu dulu dengarnya tuh kayak karena kebanyakan yang disimpan di guru, maksudnya katanya bayarnya kalau udah kerja, tapi tetap nggak bakal diambil-ambil, nggak dibayar. Jadi mungkin sekarang agak sulit kayak gitu. Oh, jadi ini efek ketidakefektifan masa-masa yang terdahulu. Iya, Jadi seperti mengakibatkan itu. kayak gitu di sekolahnya. Lalu ini orang tua menyisihkan dulu kalau misalkan ada uang, jadi untuk apa namanya, untuk agar pas ada kebutuhan mendadak, jadi nggak memakai uang yang untuk ijazah. Iya. Sebenarnya apa tuh, orang tua itu ini gak sih apa namanya, nyisihin juga nggak sih? Iya, sebenarnya tuh kayak udah simpen kayak dia tuh kayak orang tua tuh udah nyuruh kayak yaudah ambil aja gitu. Cuma kayak yaudah bentar dulu kata aku kan gitu ya. Cuma kayak nantinya tuh kayak besoknya atau sebentar sebentar gitu langsung kayak dibutuhin aja itu duit tuh, emang kayak gitu. Jadi tuh maksud aku kayak mungkin solusinya kayak buat mengambil ijazah itu disimpan kayak misalnya berapa, kalau emang ada dibutuhin sesuatu dari duit situ jangan sampai kepake semua, kayak mungkin masih ada sisanya juga nanti kan bisa ditambah lagi kayak gitu. Sebenarnya ada sih solusi kalau misalkan Mbak bisa cari-cari di internet, itu ada untuk anak sekolah bahkan ya yang belum lulus sekolah itu ada seperti jawabin kuesioner atau kayak gitu namanya, job, remote job. Jadi kerja remote dimanapun gitu. Kalau misal yang pas itu Mbak punya HP kan? Iya. HP dan kuota itu modal utama banget. Iya, betul. Gitu. Jadi bisa dikumpulkan untuk bantu-bantu mengambil ijazah. Oh iya. Itu juga bisa. Yang kedua mungkin ya tadi bisa dengan tanya ke guru, siapa tahu gurunya Punya kenalan gitu. ya punya kenalan atau ada yang membutuhkan itu. Mbak tuh ada spekter perinci gak sih, pengen kerja ini atau pengen kerja itu, ada lowongan di sini tapi merasa itu mah bukan passion saya gitu. Atau emang Mbak pengen apa tuh, apa aja deh kayak gitu. Iya sih kalau kayak mikir aku mah kayak ya udah apa aja yang penting kayak ngasilin uang, kayak yang penting bisa mencukupi kebutuhan gitu, kayak ngasih ke orang tua cukup, buat aku sendiri juga cukup. Kalau aku kayak gitu sih. Jadi itu pas banget kerja remote itu ya. Nanti pulang bisa dicoba-coba ya Mbak ya. Boleh. Untuk ketika ijazah sudah diambil, apa rencana Mbak selanjutnya? Kayak mungkin kayak coba lagi kayak di email kayak gitu, kayak di internet, atau
tanya-tanya lagi ke temen yang kerjanya kayak gimana sih yang sebelumnya belum ditanya lagi kayak gitu. Baik Mbak. Eh, lalu apa yang Mbak lakuin apa yang perlu Mbak lakuin untuk memastikan eh, hari ini? Maksudnya hari ini untuk melakukan satu langkah Ke depan. ke depan, ya. Kayak mungkin bisa Hari ini ya? dicoba Hari ini. iya, bisa dicoba dengan cara mengurangi begadang, jadi cukupin waktu istirahat, jadi kayak bangun lebih pagi, banyakin kegiatan, kayak maksudnya jadi tuh kayak tetap tanya-tanya ke temen, jadi kalau misalnya udah ada, jadi kita udah lumayan terbiasa sama itu, jadi waktu istirahatnya jadi cukup. Selanjutnya, selain itu, selain memperbaiki jam tidur ya, terus ada lagi? Apa ya? Ya kerja remote seperti yang ibu bilang tadi, bisa saya coba nanti ke depannya. Oh baik. Berarti hari ini Mbak harus memperbaiki jam tidur ya, jangan begadang. Terus juga coba mulai cari-cari pekerjaan remote ya, apa tuh ya, walaupun sedikit tapi kan lama-lama kalau ditabung jadi Iya. bukit juga ya. Karena permasalahan di sini susah cari kerja karena ijazah, emang sebaiknya ini dulu apa namanya, kita cari permasalahannya, kita cari solusi untuk bagaimana cara mengambil ijazah tersebut dulu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang Mbak Madia alami ini adalah kesusahan cari kerja, faktornya adalah ijazah yang belum diambil. Selain itu juga masalah belum diambil, kendalanya karena keuangan yang belum ada untuk mengambil ijazah tersebut. Untuk mengambil ijazah tersebut, tadi Mbak Madia ingin memulai dari hari ini adalah untuk mengerjakan remote job atau bertanya-tanya lagi kepada teman-teman yang belum ditanyakan. Selain itu juga Mbak Madia juga tadi bilang ingin memperbaiki waktu tidur ya, biar bisa bangun lebih pagi. Juga kalau misalkan itu tuh namanya manajemen waktu. Karena dengan tepatnya manajemen waktu, kita tuh nggak akan stres. Jadi karena udah ada waktunya tersendiri, jadi itu lebih produktif lah hari-hari kita. Oke Mbak Maria, jadi setelah kita simpulkan tadi kan kita dapat ininya ya, dimulai dari hari ini tuh dengan memulai remote job kan ya. Dan manajemen waktu yang baik. Mungkin saya ingin bertanya kepada Mbak Maria, gimana sesi konselingnya hari ini? Gimana rencana yang telah kita buat? Cocok nggak sama Mbak Maria? Cocok sih, membantu saya yang sedang bingung gitu harus kayak gimana lagi, kayak kan sudah mencoba kesini kesitu juga, jadi kayak ya sangat membantu saya. Nah, jadi setelah ini apa yang perlu Mbak lakuin untuk memastikan bahwa Mbak tetap ada di jalan yang menuju solusi itu? Gimana jalur menuju solusi itu? Gimana cara Mbak selalu ada di jalur itu biar nggak males udah kayak gitu. Akhirnya langkah yang sudah dilewatin akhirnya berhenti di situ, atau nggak belok kemana lagi kayak gitu, gimana?
Ya kayak mikir, kayak netepin kayak diri harus harus rajin kerjanya, giat, kayak kan mau ngebantu kondisi orang tua, kayak senengin orang tua, kayak harus mencukupi diri, kayak nanti kalau gue kayak gini gue kurang nih, nggak bisa bantu orang tua lagi, jadi kayak harus ngeyakinin diri itu harus terus semangat buat jalan ke depan kayak gitu. Baik Mbak Madia, senang sekali ya, udah 25 menit berlalu. Nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol udah banyak. Cepet banget ya. Iya. Semoga konseling kali ini bisa membantu dalam proses melangkahnya Mbak Madia dari titik ini. Semoga di pertemuan yang akan datang minggu depan, saya ingin mendengarkan gimana sih Mbak Madia setelah konseling ini. Jadi saya ingin mengevaluasi apa aja yang udah Mbak Madia lakukan setelah konseling ini, gimana perkembangannya, lalu dan seberapa prosesnya gitu. Jadi Mbak Madia, terima kasih udah mau datang ke sini untuk bercerita, keluh kesah sama saya. Pokoknya semangat. Semua punya garis finishnya masing-masing. Jadi nggak perlu ngelihat dia mah udah kerja, dia mah udah punya rumah, dia mah udah punya ini, gitu. Kita punya garis finishnya masing-masing. Kalau misalkan kita belum bahagia, itu berarti belum berjaya, itu berarti bukan garis finish kita. Kita masih harus berjalan, berlari, jatuh, merangkak, bangkit lagi, kayak gitu kan. No pain no gain kalau misalkan kata Salop mah. Oke Mbak Madia, selamat berproses ya. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya, terima kasih Semoga juga sehat ya selalu. sudah membantu saya memberi solusi yang lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Ini sangat membantu saya, terima kasih. Sama-sama Mbak Madia. Terima kasih juga udah datang ke sini, udah mau membuka dirinya, udah mau menyadari bahwa saya butuh bantuan konselor. Pulangnya hati-hati di jalan ya, bilangin pacarnya jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat. Iya, terima kasih ya. Ya. Yaudah, duluan ya. Iya.